sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan teori basis data lanjut review database 1, yaitu teori 1 dari mata kuliah basis data. Nama saya Ruben Simomora dengan NPWP 7411030044. Pembimbing Pak Rengga Asmara, kuliah di PENS. Oke, kita mulai. Pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah pendahuluan ER model, model relasional, structured query language atau normalisasi. Tujuan belajar: memahami database manajemen sistem dan komponen utamanya, memahami ER model dan dapat menggunakan sebagai desain awal dari database. Yang ketiga, memahami SQL dan apa saja yang tercakup dalam bahasa SQL, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan: pada saat sekarang ini atau zaman modern sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian, pengaturan data secara efektif, maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Yang kedua, kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. ER model. Pada ER model, penggambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. ER model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. ER model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail. Presisi dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. ER model intinya entity, atribut, dan himpunan entity. Entity yaitu adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut entity digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Ini adalah entity atribut, suatu contoh dari entity atribut dan himpunan entity. Seperti pada gambar, yaitu entity pegawai. Di sini adalah beberapa relasi dan himpunan relasi. Dicontohkan bahwa employee work in department mempunyai relasi work in. Jadi relasi adalah asosiasi di antara dua atau lebih entity. Di sini juga ada himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Seperti di sini adalah employee supervisor report to subordination. Fitur tambahan untuk ER model yaitu ada batasan kunci atau key constraint. Seperti di sini ada one to many, terus one to one, many to one, dan many to many. Fitur tambahan untuk ER model. Di sini ada batasan partisipasi atau participation constraints. Seperti di sini yaitu employee berelasi dengan departemen menggunakan dua relasi, yaitu managers dan work-in. Di sini juga adalah entity lemah atau weak entity. Di sini pada kotak departments memakai kotak yang agak tebal, yaitu mencontohkan bahwa itu adalah weak entity. Hierarki kelas. Di sini ada hierarki kelas, yaitu mempunyai 3 atribut: Hourly EMS, employee, dan contract EMS. Di sini terhubung dengan satu ISA. Agregasi. Di sini ada agregasi seperti contoh bahwa
pada relasi antara project dan departemen yang dihubungkan dengan relasi sponsor, di sini dijadikan satu dan direlasikan dengan employee menggunakan monitors. Di sini adalah contoh agregasi. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple. Semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi menjadi dua bagian, yaitu instance dan skema. Contoh relasi di sini seperti ada tabel student menggunakan kolom seat, name, login, age, dan GPA. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berelasi. Jika terdapat tabel enrolled yang berelasi dengan tabel student dengan key field sheet. Ini seperti contohnya di gambar. Bahwa dengan menggunakan query yang beberapa tabel yang saling berelasi, kita membuat tampilan sheet, dan grade menjadi satu. Batasan integration atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Misal batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut. Di sini ada select, from, where. Itu adalah SQL dasar. Bagian-bagian sintaks SQL ada beberapa, yaitu from list pada klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci, distance, nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu count, sum, FVG atau rata-rata, max, dan min. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan atau berlebihan. Bentuk normal pertama. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Seperti di sini, sebelum bentuk normal pertama, yaitu tabel yang pertama kali memiliki kolom nib, nama, dan hobi. Lalu setelah kita normalkan, normal pertama seperti pada gambar bahwa memiliki kolom nib, nama, dan hobi, tetapi dengan normalisasi yang berbeda dengan tabel yang awal. Sini terlihat bahwa nama memakai langsung, setiap hobi memiliki nama dan nib sendiri-sendiri. Berbeda dengan tabel sebelumnya, bahwa hobi baca buku tidak mempunyai nama dan nib, padahal dia memiliki nama Endang C. Pranama dan nib 10, 11, 30, 24. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Seperti pada gambar di bawah. Jadi di sini kita membuat dua tabel 4 dan tabel 5 dengan normal dari tabel sebelumnya, yaitu seperti tabel ini, sehingga lebih efisien membuat dua tabel.
Jadi di sini adalah bentuk normal ketiga, yaitu suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Jadi di sini pada gambar di sini memiliki atribut yang bukan kunci tetapi tidak memiliki ketergantungan terhadap transitif terhadap kunci primernya. Ya, di sini adalah bentuk normal ketiga dari tabel sebelumnya. Kita membuat dua tabel dari tabel ini lebih efisien dari tabel sebelumnya. Latihan soal. Gambarkan sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman Newton memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya, seperti halnya pada perusahaan lain, dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Tiap musisi yang melakukan rekaman di Newton mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Newton mempunyai nama. Contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B, flat, E flat. Tiap album yang dicatat di Newton mempunyai judul rekaman, tinggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Newton mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dengan satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Ini adalah bentuk ER dari soal tadi, bahwa alamat musisi memiliki relasi dengan musisi dengan relasi yaitu memiliki. Lalu musisi memiliki relasi memainkan dengan instrumen. Musisi juga memiliki relasi memiliki terhadap album, dan album mempunyai relasi mempunyai lagu terhadap lagu. Musisi juga mempunyai relasi membawakan terhadap lagu. Seperti pada gambar. Contoh soal selanjutnya yaitu perhatikan skema relasional berikut ini. Employee dengan memiliki kolom age dengan tipe integer, name tipe string, age integer, salary dengan tipe real. Lalu tabel works dengan kolom age integer, date integer, PGT time integer. Tabel depth, date tipe integer, name tipe string, budget tipe real, mana grid tipe integer. Berikan contoh constraint Ferenczi yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghasilkan record pada depth? Ini jawabannya bahwa employee memiliki kolom-kolom age, name, age, salary. Departemen juga memiliki kolom date, name, budget, manager ID. Tabel work juga memiliki age, date, PGT time. Soal selanjutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, ruang. Jawabannya langsung. Kode kuliah contohnya memiliki A1, nama kuliahnya yaitu database, SKS nya ada 3, semester pada semester 4, nama dosen Bapak Arif, waktu 90,
ruang di C105. Di sini juga mata kuliah. Contoh kode kuliahnya A1, nama kuliah database SKS 3 semester 4. Di sini dosen, kode dosen X, nama dosen Bapak Arif. Sehingga jadwal kuliah yaitu kode kuliah A1, kode dosen A, waktu 90, ruang C105. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.